Baik, kita masuk ke part 2 atau bagian 2 dari video pembelajaran ini. Ada sebab ketiga yang menjadi sebab kemunduran atau eh, kehancuran dari dinasti Abbasiyah, yaitu disintegrasi sosial. Nah, kalau di masa-masa awal, kemajuan sosial sangat terasa di Abbasiyah karena Bani Abbasiyah tidak menjunjung tinggi rasial atau ras dari Arab. Tapi mereka juga mengakui ras Turki, mengakui ras Mawali, Mawali atau orang-orang non-Arab gitu ya. Kelas-kelas budak juga itu diakui oleh Abbasiyah. Namun di masa-masa akhir terjadi disintegrasi gitu ya. Yaitu kebalikan dari kemajuan sosial. Banyaknya konflik, banyaknya perpecahan, apa namanya? Perang antar golongan, bahkan perang dari khalifah sendiri. Nah, ini perpecahan golongan. Nah, hal ini menyebabkan tidak ada rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Gitu ya. Karena sebuah negara yang sudah tidak ada persatuan, tidak ada kesatuan, tidak ada keseragaman visi dan misi, hal ini menyebabkan negara sendiri tidak ada yang memikirkan lagi. Maksudnya, mereka sibuk mengurusi golongan mereka, mereka sibuk mengurusi kelompok mereka, sampai-sampai lupa bahwa mereka adalah satu kesatuan warga Abbasiyah gitu. Mereka lupa bahwa rasa nasionalisme mereka sudah luntur karena perpecahan. Hal ini menyebabkan kemunduran yang sangat yang sangat fatal gitu ya, di mana sebuah negara sudah tidak memiliki orang-orang yang mencintai negara itu lagi. Gitu. Disintegrasi sosial ini hanya menunggu waktu sampai benar-benar benar-benar banyak perpecahan sampai akhirnya Abbasiyah benar-benar kehilangan kekuatan dan akhirnya hancur. Nah, perpecahan itu juga bukan hanya terjadi antara golongan atau antar agama gitu ya, tapi dalam sesama muslim sendiri terdapat perpecahan. Banyak muncul golongan-golongan yang akhirnya berperang, berkonflik dan lain sebagainya. Di antaranya ada Khawarij. Khawarij ini sudah ada dari masa Khalifah Ali ya. Lalu Syiah, pasca Khalifah Ali juga ada. Lalu Asasin dan Qaramitah. Asasin dan Qaramitah ini adalah golongan baru ya. Golongan yang bisa dikatakan golongan politik sekaligus golongan keagamaan gitu ya. Mereka dikatakan sebagai pengacau di Bani Abbasiyah. Lalu ada juga Sunni dan Mu'tazilah. Nah, di sini banyak golongan-golongan lain yang juga ikut konflik, namun memang skala golongannya kecil ya. Nah, golongan-golongan yang besar adalah yang disebutkan dalam video ini, ada Khawarij, Syiah, Asasin, Qaramitah, Sunni, dan Mu'tazilah. Asasin sendiri adalah golongan besar ya, yang pada akhir masa Abbasiyah dia menjadi musuh bersama antara Abbasiyah dan Mongol. Itu nanti akan kita jelaskan di akhir video. Lalu ekonomi merosot. Nah, ekonomi merosotnya adalah dampak dari sebab-sebab yang 1, 2, dan 3 tadi. Khalifah buruk ya, disintegrasi sosial, lalu apalagi tadi? Satu lagi ya. Jadi ekonomi merosot ini adalah buah atau akibat dari 3 sebab sebelumnya. Gitu. Sudah tidak ada rasa nasionalisme, khalifahnya tidak cakap dalam memimpin, wilayahnya sangat luas, terus banyak bermunculan kekhalifahan baru atau pemerintahan baru ya, yang memisahkan diri dari Abbasiyah. Hal ini menyebabkan ekonomi merosot dan tumbang gitu, negara tumbang ya. Pemasukan menurun. Nah, pemasukan menurun ini karena pajak dari wilayah-wilayah otonom yang kecil dan pajak dari wilayah-wilayah yang memerdekakan diri atau memisahkan diri akhirnya tidak lagi menyetor pajak gitu ya. Karena mereka sudah merasa merdeka dari kekhalifahan Abbasiyah. Mengapa yang merdeka tidak diurus gitu? Misalkan
ada yang ingin memecahkan atau pecah dari Abbasiyah, memisahkan diri. Bagaimana mau mengurus karena kalau khalifahnya sendiri tidak cakap dalam memimpin. Hal ini menyebabkan pemasukan negara turun dari pajak terutama ya. Lalu pengeluarannya besar. Pengeluaran besar dari mana? Seperti yang dikatakan di pertemuan sebelumnya, Kekhalifahan Abbasiyah itu menyewa tentara bayaran. Nah, tentara bayaran ini setiap bulan harus dibayar dan jumlahnya tidak sedikit. Karena tentara bayaran ini dibayar untuk mengamankan wilayah Abbasiyah yang tadi Bapak sebutkan sangat-sangat luas. Dari Spanyol, Maroko, ke Mesir, Jazirah Arab, sampai ke wilayah Eropa bagian selatan. Nah, hal ini menyebabkan pengeluarannya besar, namun pemasukannya kecil gitu ya, karena pajak berkurang. Hal ini menyebabkan ekonominya merosot. Lalu yang terakhir, nah ini karena gaya hidup khalifah yang bermewah-mewahan. Ya, karena memang khalifahnya tidak cakap gitu, maksudnya tidak bisa memimpin, tidak tahu amanah yang dipimpinnya itu adalah amanah yang sangat besar. Nah, khalifah hanya hidup bermewah-mewahan dengan hartanya. Tidak paham bahwa keadaan ekonomi sedang merosot. Hal ini menyebabkan apa namanya? Salah satu sebab kemunduran dari dinasti Abbasiyah. Baik, ini adalah video part 2. Nanti kita akan sambung ke part selanjutnya.